Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang Jurnal Hukum Administrasi Negara di mana dosen pengampunya adalah Pak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Emrendi Arirayandi SMH. Yang judul jurnalnya adalah Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi oleh Arfan Faiz Mohliji SMH. Menurut Plato, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif dalam tindakannya terhadap anak-anaknya, sehingga terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Penyelenggaraan negara yang baik menurut Plato ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Pembatasan kekuasaan dengan pengaturan secara hukum menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih bisa dilakukan dengan dua mekanisme, yakni yang pertama menggunakan mekanisme check and balance antara lembaga-lembaga negara dengan adanya pembagian kekuasaan, serta memberi ruang politik yang luas bagi hidupnya kelompok oposisi sebagai kekuatan pengontrol. Lalu yang kedua, mekanisme yuridis yang mengedepankan regulasi yang diantaranya melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan berbagai hukum administrasi negara lainnya. HAN merupakan instrumen hukum paling klasik untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Salah satu alat negara yang paling penting untuk mencapai tujuan itu adalah birokrasi. Tetapi dalam membangun birokrasi yang bersih dengan mekanisme yuridis, salah satu persoalan hukum yang mengedepan adalah persinggungan asas legalitas yang mengutamakan kepastian hukum dan diskresi pejabat negara yang justru mengesampingkan asas legalitas dan lebih mengutamakan efisiensi. Saat ini, mekanisme yuridis begitu dominan digunakan dalam rangka reformasi birokrasi yang ditandai dengan dilakukannya formalisasi terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pada awalnya merupakan kode of ethics ke dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi diperlukan dalam hukum administrasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Diskresi juga diperlukan apabila terdapat prosedur yang tidak dapat diselesaikan menurut administrasinya yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna atau perlu penanganan yang sangat cepat. Reformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi sangat diperlukan meski telah ada kesepakatan secara teoritis bahwa pada dasarnya diskresi tidak bisa sembarangan dipakai. Diskresi hanya bisa dipakai pada keadaan-keadaan tertentu seperti apabila terjadi kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, serta demi pemenuhan kepentingan umum. Selain itu, pembuatan diskresi juga dibatasi oleh asas-asas hukum administrasi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di antara asas-asas hukum pemerintahan yang baik yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Tetapi varia semangat pemberantasan korupsi melihat bahwa tanpa dituangkan dalam regulasi, maka pakar yang membatasi kewenangan mengeluarkan diskresi pejabat negara akan mudah diterobos oleh pejabat negara. Pemikiran semacam ini dilandasi oleh pengalaman historis bahwa pada masa lalu diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara cenderung merugikan masyarakat dan mengeruk kekayaan negara. Padahal teori mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar pembuatan diskresi sudah banyak, tapi dalam prakteknya tidak dijalankan oleh para pejabat. Hal inilah yang mendorong formulasi AUPB dalam hukum positif. Teori mengenai asas umum pemerintahan yang baik telah banyak sekali berkembang. Di Belanda, UPB ini disebut Agreement Beginselen van Behartig Bestuur, sementara di USA disebut The Principle of Good Public Administration. AUPB ini pada dasarnya adalah Code of Ethics, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah terjadi formalisasi.
AUPB dalam hukum positif. Formalisasi ini diadopsi juga oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa tata usaha negara. Formalisasi ini juga terlihat dengan disusunnya RUU Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari formasi birokrasi. Keberadaan undang-undang tersebut nantinya bisa menjadi batasan secara hukum pembuatan diskresi sebagai fungsi kontrol mencegah terjadinya determinant failure. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.